Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, pada kesempatan malam hari ini ada satu hadis yang terakhir kaitannya dengan luasnya rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini adalah sebuah cerita, ya. Tetapi ini adalah cerita dari Rasulullah SAW. Dan ada sesuatu yang itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan kana qablakum rawasyahu Allahu malan. Ini ada sebuah cerita. Rasulullah SAW memberikan cerita. Ceritanya apa? Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Qablakum, sebelum kalian, ya, sebelum kalian itu, rohosyahullahu malan, mereka itu atau dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang banyak. Apa yang terjadi di situ? Nah, ternyata harta yang banyak tadi itu tidak dia manfaatkan sebagaimana kehendaknya Allah. Dia tidak gunakan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini diberikan harta banyak, bertumpuk-tumpuk. Suatu ketika faqala libanihi, maka kemudian ia berkata kepada anak-anaknya, lima khudiro, yaitu ketika dalam kondisi dia itu khudiro, sekarat, ya, pada waktu mau datang ajalnya. Ya, mau datang ajalnya itu kemudian apa? Orang laki-laki itu menyatakan begini, ayyi abin kuntu lakum. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh orang tua tadi. Ayu abin kuntu lakum. Menurut kalian, ayahmu ini bagi kalian kayak apa? Gitu ya. Qalu, maka anak-anaknya itu kemudian menjawab, khairu abin. Engkau adalah sebaik-baiknya ayah. Ya. Karena oleh Allah diberikan harta yang banyak, ya, dan anak-anaknya tercukupi. Nah, ternyata apa? Karena banyaknya ini, ya, maka pada diri seseorang laki-laki tadi, qala fa inni lam a'mal khairan faqat. Ya. Kemudian ia berkata, namun aku ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jadi hartanya tadi hanya ditumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia, dan dia tidak menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah, zakat, ya. Itu dia tidak lakukan.
Dan ini menurut pernyataannya laki-laki tadi. Jadi fa inni lam a'mal khairan faqat. Maka sesungguhnya saya ini belum melakukan apa-apa kaitannya dengan khairan, ya, sesuatu kebaikan, ya. Fa idza muttu fa akhriquni. Maka karena belum melakukan kebaikan yang banyak tadi, artinya belum melakukan kebaikan apa-apa, ya. Fa idza mutu, maka ketika nanti saya itu mati, fa ahriquni, maka bakarlah aku. Jadi bapak ini karena apa? Karena belum menjalani apa yang dimaui oleh Allah karena diberikan harta yang banyak tadi, maka ya nyampok dibakar. Ya, kalau dalam hadis ini cutelnya atau akhirnya karena takut kepada Allah. Wis gak ono waktu, ya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh dirinya tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhriquni, maka bakarlah aku nanti. Summa ishaquni, maka kemudian summas hakuni, kemudian tebarkanlah, ya, kemudian ya itu tumbuklah aku, ya, sampai itu summa daruni, ya, fi yaumi asifin. Jadi disuruh numbuk sampai, ya, itu halus sekali. Kemudian, ya, tebarkanlah, ya, debuku itu pada hari angin bertiup yang sangat keras. Asifin. Ya. Betul, pada saat orang tuanya ini, laki-laki ini kemudian meninggal, ya, anaknya tadi mengikuti apa yang dimintakan oleh orang tuanya tadi, dibakar betul. Kemudian abu-abu yang itu belum halus dihaluskan. Nah, setelah itu pada saat ada angin angin kemudian bertiup keras, ya, itu ditaburkan. Fa'alu, maka anak-anaknya tadi itu mengerjakan apa yang dimaui oleh orang tuanya tadi. Maka suatu ketika, ya, inilah yang kemudian juga menjadikan jawaban bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan sekilas. Kayak apapun kondisi manusia itu dalam kematiannya, ya, dalam kematiannya itu Allah sangat mudah untuk bisa mengumpulkan. Lebih-lebih mungkin kalau masa sekarang ini, kalau yang ada adalah dimutilasi lah, dipindah kemana kepalanya di mana. Maka bagi Allah sangat mudah. Ataupun kemudian manusia itu dijeburkan ke laut, kemudian dimakan oleh apa? Ikan, sampai jadi kotoran lagi. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Inilah yang kemudian Allah menunjukkan rahmatnya. Apa? Yaitu mengumpulkan kembali. Gimana caranya Allah mengumpulkan? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang mungkin kita tidak bisa terpikirkan. Akal kita tidak sampai. Bagi Allah sesuatu yang sangat mudah. Ya. Jadi tidak hanya seperti orang-orang Hindu yang mereka itu dibakar, kemudian
diletakkan di mana, di tempatnya, kemudian dibuang, ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala akan mudah, ya, untuk kemudian apa? Membangkitkan kembali sebagaimana awal dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan seandainya orang itu dikubur, ya, dikubur karena sudah lama Mbah Yute sampai didudah menaik ora ono wujute, ya kan, wis dipindah, wis dindih wong liya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk membangkitkan kembali. Karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ya. Seperti halnya contohnya lagi, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya Lut, ya. Itu yang namanya tubuhnya berantakan karena dihantam batu. Ya. Bertebaran batu itu menghantam mereka di dekatnya laut Merah. Itu diketemukan bahwa kondisi yang sangat dahsyat menghantam kaum Lut pada saat itu, di mana batu-batu bertebaran dan menghancurkan mereka, meluluhlantakkan mereka. Ya. Tapi sekali lagi fajama'ahu Allahu azza wa jalla, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa? Mengumpulkan debu-debu yang itu merupakan hasil pembakaran dari mayatnya si fulan, yaitu laki-laki tadi. Faqala ma hamalaka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu melakukan ini?" Ya, ini cerita yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hamalaka. Kenapa kamu melakukan ini? Qala makhafatuka. Saya takut kepadamu. Ya. Kenapa takut? Ya itu tadi, ya, cerita ini diawali dari anna rajulan kana qablakum raghasahullahu malan. Orang ini diberikan oleh Allah kekayaan yang sangat banyak. Karena dia tidak menjalankan apa yang dimaui oleh Allah, berkenaan dengan aturan-aturan Allah, pada akhirnya mau sakarat itu wasiat kepada anaknya. Nah, saya kalau nanti itu mati, bakaran bapakmu. Ya, lewis tok bakar, lembutkan sampai lembut. Ya. Sawise lembut, maka apabila ada angin bertiup keras, maka taburkanlah di antara angin-angin tadi supaya kemudian apa? Itu bertebaran kemana-mana. Nah, kalau bahasanya begitu ya. Sehingga tidak berbekas sedikit pun. Nah, ternyata apa? Allah mengatakan fajama'ahu Allahu azza wa jalla. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ya, apa yang ditebarkan oleh anak-anak laki-laki tadi. Sehingga tatkala ditanyai, "Kenapa kok kamu melakukan itu?" Maka jawabnya laki-laki tadi, "Karena saya takut kepadamu ya Allah." Fatalaqahu bi rahmatihi. Maka bertemulah atau kemudian maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, ya, memberikan rahmatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini.
Sehingga kita tidak layak tatkala kemudian kesombongan dalam kehidupan ini terjadi pada diri kita. Semua apa yang kita miliki ini adalah miliknya Allah. Walaupun ini karena apa, secara kodrati ya, kita ini siapa toh orang yang tidak cinta kepada kebendaan. Semua manusia diberikan cinta kepada kebendaan. Baik itu kebendaan kaitannya dengan harta ataupun rezeki yang lain kaitannya dengan sifatnya kebendaan materi, itu kemudian apa? Itu sangat didambakan oleh siapapun. Inilah yang kemudian di dalam Islam diatur, ya, diatur supaya apa? Supaya harta tadi itu akan bisa apa? Bisa menyelamatkan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya, kapan mengambilnya, untuk apa, didistribusikan kemana. Maka apa itu nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Ya. Berarti pertanyaannya banyak. Iya banyak. Kalau orang kaya itu akan ditanyai banyak. Tapi kalau kemudian mereka apa? Mereka itu betul-betul memahami terhadap apa yang menjadikan masyiatullah, yaitu kemauannya Allah, kehendaknya Allah, maka sudah barang tentu ya gampang saja menyampaikan, saya berikan di jalanmu ya Allah, untuk ini, untuk itu, sehingga apa? Tidak tersisa sedikit pun kaitannya dengan harta itu. Selesai. Tapi kalau kemudian itu sampai tertinggal, ya lebih-lebih yang tertinggal itu ternyata kemudian apa? Belum dijalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang nanti akan menjadikan pemberat bagi diri seseorang, di mana di dalam kehidupan akhiratnya nantinya. Kok berat gimana? Berat sanggane, tanggung jawab. Ini saudara. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, cerita yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini mengandung sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada kita semuanya. Apa itu Pak Ghazali? Kaitannya dengan apabila kita ini diberikan harta kekayaan banyak, maka jalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, walaupun ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, apa yang sifatnya sunnah, yaitu infak, sedekah, wakaf, itu sunnah. Tapi kaitannya dengan sebuah kewajiban, apa itu? Zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, dengan ketentuan-ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib bagi seseorang apabila dia memiliki harta. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita terlenakan, kemudian kita ini tidak memperhatikan persoalan-persoalan kehidupan akhirat kita karena persoalan-persoalan yang sangat penting ini. Mungkin saya mengungkap kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Musta'in gitu. Pernahkah kita berpikir untuk kita membangun sesuatu yang ada di akhirat kita? Nah, dengan rezeki yang mungkin kita dapatkan dalam kehidupan ini, karena rezeki itu bukan sesuatu yang sifatnya materi saja. Iya kan? Apa yang kemarin yang panjenengan bisa cerna itu? Ada beberapa tadi yang sangat mudah bagi kita sebenarnya. Apa itu? Sholat rawatib, yang itu kita mesti kita tegakkan, kan mudah. Ya, sholat rawatib iya. Ya, berarti kita sudah berpikiran untuk membangun rumah iya.
memang betul nanti di dalam surga itu ada orang-orang yang kemudian mereka itu tinggalnya di tenda-tenda. Udaranan Pak Ustaz. Ya, itu kan pikiran kita di dunia. Kan gitu ya. Dia nyaman dengan tenda-tenda tadi, nyaman. Karena nggak ada sesuatu dalam kehidupan surga itu tidak nyaman. Nyaman. Wong tanpa kemudian tenda saja juga nyaman kok. Lebih-lebih ada tenda, lebih-lebih ada istana, kan gitu ya. Ini saudara. Ya. Terus lagi gimana? Seperti halnya lagi orang yang membangun masjid, ya, maka nanti Allah akan membangunkan rumah di surga. Pernahkah kita berpikir itu? Ya. Kita berlomba-lomba untuk membangun rumah kita. Nah, pada akhirnya rumah tadi dengan biaya yang besar. Ya, besar, pada akhirnya didapatkannya gak dihitung, kemudian sampai berapa gak dihitung, lali apa? Zakati. Dari penghasilan masuk langsung di pembangunan, masuk langsung di pembangunan, langsung masuk. Kemudian lupa untuk dizakati, maka ini juga nanti akan menjadikan masalah bagi seseorang. Loh kan untuk tempat tinggal Pak Ghazali, kalau kaitannya dengan harta, kaitannya dengan tempat tinggal itu kita hanya diwajibkan 1 kali zakat Bapak-bapak. Ya, kan enak toh. Kecuali kemudian dibongkar nek, dandani meneh, ya. Lah masuknya uang ini kan harus dihitung, gitu loh ya. Dihitung dari mana ini? Pasti kan dari penghasilan. Lah penghasilan itulah yang kemudian apa? Itulah yang wajib hukumnya untuk dizakati. Ya. Setelah kemudian jadi rumah, apakah kemudian dizakati? Tidak. Ya. Kalau berkembang lagi rumahnya didol boleh omah meneh, zakati dari hasil yang kemudian tadi. Ya, lebih-lebih kemudian apa? Jualan rumah, sing dodol tuku rumah. Wong makelar itu loh apa penghasilannya kalau itu sudah nisab itu harus mengeluarkan zakat. Ya, sudah haul itu harus mengeluarkan zakat. Artinya apa? Artinya fenomena-fenomena yang seperti ini inilah yang kemudian ditakuti oleh seseorang nanti kalau kemudian apa ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kok gak kroso Pak Ghazali. Inilah pentingnya bagi kita ada dalam majelis ilmu. Ya. Mana-mana yang kemudian itu belum dizakati, panjenengan zakati. Mumpung kemudian apa masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ya. Semisal contohnya duit emas. Emasnya apa? 1 kilo. Emas 1 kilo. Ya. Pernah lihat emas 1 kilo? Ya, pernah, wis orang duwe Pak Rudi ya. Apa Pak Ghazali? Apa dong 1 kilo? Ya. Itulah kemudian apa? Kalau itu kemudian 1 nisab kemudian haul, kena haul, maka apa? Harus dijakati. Gitu ya. 88 gram. Ya, itu wajib zakat. Kalau haul, ya. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah terhadap harta kita itu. Ya. Sehingga dengan begitu gimana? Inilah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang laki-laki ini dia diberikan harta banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kemudian apa? Dia tidak gunakan untuk di jalannya Allah. Delala kersane Allah umure dijumpetno. Ya, ketika sakaratul maut dia kemudian wasiat kepada anaknya, anakku,
engkau lek mati aku bakaran. Ya. Kenapa? Karena ujungnya tadi ya, mungkin pikirannya wong kan kemudian bisa lek wis dibakar, wis ditumbuk alus, kemudian luwe-luwe kemudian apa disebar angin, melu angin mencelat yang dindi, ya, iku ora iso dikumpulne. Lah pikirannya apa? Piye lek ngumpulne wong dadi angin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengumpulkan jasad-jasad yang sudah jadi debu tadi. Angin pun itu loh kemudian apa? Sudah bisa dikendalikan oleh Allah. Ya. Jadi angin itu pasukannya Allah. Kalau Allah memerintahkan untuk mengumpulkan kembali, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka debu-debu tadi, jasad tadi itu kemudian dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban Pak Muzali? Kalau di dalam hadis ini Bapak Ibu-ibu, itu kemudian apa? Rahmatnya Allah yang dikedepankan. Ya. Kenapa? Karena ada rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana? Ya. Nah, inilah pentingnya bagi kita semuanya. Kita belajar, artinya kita mengkaji ini, maka itu menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kemudian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi itu kemudian apa? Berkenaan dengan itu mengenai kita, gitu loh ya. Enggak kemana-mana itu harta yang kita ini berikan kepada di jalannya Allah itu tidak akan hilang. Itu malah yang sesungguhnya harta kita sesungguhnya. Jadi hartanya panjenengan itu bukan berupa rumah itu loh ya. Halo. Harta yang panjenengan berikan untuk di jalannya Allah itu. Rene nggawe bensin karena ngaji. Itu yang rezekinya jenengan. Bukan dapat pisang, ini rezeki materi. Ya, rezeki materi bagi yang memberikan sekarang ini, ya, ikhlas. Ini juga apa? Hartanya yang dibawa mati. Ya, loh betul ini. Ya, harus apa? Ikhlas. Ini Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu, ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam hadis ini? Maka ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini ternyata semuanya adalah tidak lepas dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat apapun yang mungkin akal kita ini menganggap bahwa kita akan terlepaskan dari itu, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa terlepaskan. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ya, kenapa orang-orang kafir ya, tatkala mereka itu kemudian setelah ditutupnya dunia ini, artinya ada kiamat, maka kemudian mereka itu apa? Ingin kembali sebentar saja. Ya, sekejap saja, dihidupkan sebentar saja. Ya. Tapi bagaimana Allah menyatakan? Maka dijawab oleh Allah, seandainya kalian dikembalikan, kalian tidak akan beriman. Ini saudara. Lalu karena itu kita ini sekarang ini dalam kondisi masih hidup, ya. Ayolah kemudian kita ini berpikir, mari kita membangun sesuatu yang di akhirat. Apa yang kita miliki ini, yang kita pegang ini bukan milik kita, ini semuanya titipan. Hanya kita diprasarai oleh Allah, kita dipercaya. Kemudian kalau dipercaya, nanti kita membelanjakan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kemudian nanti akan ditanyai, semisal ya, si fulan panjenengan diwenehi duwe, percaya wong ini jenengan. Terus ditekoki, Pak, duwe mau kok nggih apa ae. Jenengan
A ini pelintat, lepo, pelintat, lepo. Ya, ditekoki meneh digawe apa? Kur pelintat, lepo. Ternyata apa? Disanto. Pada akhirnya apa? Pasti akan ketahuan. Lah ternyata kantong itu kan aku percaya sampai berikan ini nanti kemudian apa tak ganti meneh. Itu apa? Itu sudah disampaikan. Ada lagi kemudian iya tak weneni iku tok. Kan diweneni satu aja. Yang lainnya tidak. Maka kemudian apa? Orang yang akan memberinya lagi sudah tidak percaya lagi. Ini loh Bapak Ibu. Hanya saja rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Dengan kita mendapatkan ilmu, kita ada dalam pengajian, kita mendapatkan sentuhan rohani kita mendapatkan pemahaman. Subhanallah, kita ini ibaratnya kalau betul-betul iman kita ini unggul, iman kita ini ada pada di diri kita ini, itu akan bisa menjadi permata. Oh bisa, bisa. Ya. Bagaimana? Mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini kemudian apa? Dengan beramal itu tadi. Sekali lagi kalau panjenengan bisa lihat di dalam YouTube saya. Waduh, ini. Ini kan subscribe. Sekarang ini kan kemarin apa namanya? YouTube-nya diblokir oleh YouTube. Ya, sudah kontennya banyak diblokir. Sekarang metani lagi. Nyapo diblokir, ya. Ya karena Palestina nge-share Palestina. Ya. Langsung mampet tuh. Gawe meneh. Ya. Sehingga kemarin ayo disap. Ada pembahasan kaitannya dengan harta dalam Islam. Ya. Sesungguhnya harta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Dan kita distribusikan kemana, inilah yang penting bagi kita untuk kemudian apa? Jangan sampai kita distribusikan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Mari kita berpikir, oh ini yang wajib, ini yang sunnah, oh ini yang mubah. Ya, jangan sampai begini, yang mubahnya banyak, yang wajibnya ditinggal, yang sunnahnya iman-iman. Jangan Bapak. Ya. Dan itu nanti akan menyesal kemudian. Kenapa ya dulu kemudian saya mendapatkan itu tidak saya berikan untuk di jalannya Allah. Ya. Akan menyesal. Ya. Dan ingat, apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini hanya karena itu ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malah akan menambahkan harta itu apa? Dengan banyaknya bertambah. Ayo coba sekarang ini panjenengan dulu kan duit toh. Halo. Lolo kayak bocah-bocah ginian ini kan gak duit ya. Ya. Dalam hidup ini berjalan. Kita berpikir kemudian berusaha mendapatkan keuangan. Kemudian kita tabung, kemudian kita ada yang kita keluarkan, pada akhirnya kita punya rumah. Kita punya anak, punya istri. Kemudian punya kendaraan. Pernah jenengan pikirkan dulu punya kendaraan? Mancal Pak ya. Ya, malah dulu itu seingat saya orang mancal lama nyeker sekolah itu nyeker. Saya ingat sekolah TK itu kemudian kadang nyeker kadang sepatuan, enggak sepatuan diloloknya aku ya ini. Tapi kalau kemudian apa kalau sekolah kadang nyeker ya luwe-luwe kemudian di sini ini kan sekolah di Mbah Tri dulu almarhum ya Sorsawu
Ya, nyeker. Gak ada sepatu, lebih-lebih sepatu yang namanya sepatu kulit. Alah, berpikir kulit gimana? Ya, ini saudara. Tapi sekarang kemudian Pak Subhanallah. Ya. Wong Pak Asep aja kemudian apa dapat sepatu dari Kuwait. Wow. Ya, dapat uang dirham atau dinar Pak. Wah, kursnya yang paling besar. Golek duit sampai ke Kuwait, mergane kursnya besar. Saudara, sekali lagi bahwa apa yang kemudian kita miliki itu ternyata apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jangan sampai kemudian kita terlupakan dari sesuatu yang apa? Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kenapa? Karena persoalannya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa sampaikan ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya untuk kemudian kita selalu ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala terhadap harta-harta yang kita miliki, yang kita dapati, bahwa sesungguhnya semuanya tadi apabila kemudian kita tidak distribusikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita tinggal di dalam kehidupan dunia ini. Enggak ono ceritane ya. Orang mati mobil juga masuk mudi masuk garasi atau masuk kuburan? Masuk garasi. Ya, enggak ono ceritane kemudian masuk kuburan sapa sing pengen sing gelem ndudah. Ya, ndudah 2 meter luwih 10 cm karo iku piye wis ana gorong sik kerja nyang sawah ngenteni sik setengah jam. Luwih kan apa? Kon dudah niku kuburan didudah kayak bulldozer ngok-ngok kabeh. Ya mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita ada dalam dinul Islam dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa menjalankan apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.